Selamat datang di Penerjang Maju Podcast. Jadi sebenarnya podcast ini tuh pengen bikin satu kanal supaya capaian-capaian mahasiswa hukum itu bisa terekspos ke media, terutama melalui akun BEM gitu. Jadi kita udah kedatangan Rashid, angkatan hukum angkatan 21. Kalau mau kenalan dulu. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman yang bagi yang nonton. Aku Rashid Aziz, aku anak Fakultas Hukum tahun 2021. Asalmu dari mana? Aku Kebumen, Bang. Kebumen. Kenapa milihnya ke FHUMI? Apakah sama-sama gagal UGM? Ya, alasan klasik gitu ya, Yeah. tuh. Ya karena memang dari dulu tuh ya aku di hati juga PTN kan, cuman ya memang tidak tembus juga kan. Makanya ya salah satu cara ya orang tua aku juga merekomendasikan di UMY gitu. Makanya aku masuk ke UMY. Kenapa hukum ngambilnya? Ya karena dari awal perkuliahan masuk sebelum ya kelas 11 12 lah aku udah berorientasi tuh main masuk hukum gitu. Karena juga orang tua juga support masalah itu kan. Nah, karena memang orientasiku terhadap hukum kan memang ibaratnya hukum kan suka ngomong gitu kan. Yeah. Terus juga suka berpikir yang memang kaitannya dengan permasalahan sosial atau lain sebagainya gitu. Jadi aku memang dari SMA pun hingga saat ini pun tertarik gitu sama masalah-masalah gitu. Aku pas stalking IG-mu tuh beberapa kali di OSIS. Dari Ya. kapan tuh mulai di OSIS? Oh dari kelas 10 masuk sekolah SMA, terus juga langsung ditunjuk waktu ikut pemilihan di wakil ketua OSIS. Terus kelas 11 juga ikut lagi, alhamdulillah jadi ketua OSIS, dan sampai kelas 12 pertengahan itu udah purna. Udah pernah. Udah. Ngapain jadi OSIS? Bukannya ribet? Ya karena awalnya tuh memang dari awal kelas 10 tuh aku memang nggak mau nih ikut apa-apa gitu Bang. Nah dalam artian ya pengen ya sebagai siswa biasanya gitu kan. Nah ada satu waktu memang itu salah satu langkah awal aku terjun ke OSIS, karena memang pada saat itu kan masa-masa awal masuk kelas 10-an itu udah mendekati pemilihan ketua OSIS. Nah setidaknya ada 5 calon kan, setiap kelas itu wajib mengajukan. Banyak ya, lumayan. 5 calon setiap kelas mengajukan. Habis itu ya diseleksi berbagai macam cara, kan ada 18 kelas kan, dari kelas 10 sampai kelas 11. Nah diseleksi jadi 5 itu yang masuk ke debat gitu. Yeah. Nah itu aku berawal dari situ, ditunjuk oleh wali Yeah. wali kelas. Wali kelas. Nah habis itu ya ditunjuk, habis itu ikut seleksi dan alhamdulillah lolos ke 5 debat sama 5 calon. Dan alhamdulillah aku masuk ke wakil ketua OSIS 2 gitu. Itu waktu kelas 10? Kelas 10 sampai kelas 11. Terus kelas 11 itu aku ikut lagi nyalonin diri sendiri untuk masuk di calon ketua OSIS, dan alhamdulillah menang juga untuk pemilihan suaranya jadi ketua OSIS sampai kelas 12 pertengahan semester 1. Itu mungkin ya latar belakang kenapa akhirnya mau ngambil hukum. Ya benar. Di awal sebelum masuk nih kan udah pasti ada ekspektasi nih, ada yang mau dicari dari hukum itu sendiri, belajar di kelasnya lah atau pembelajarannya. Nah pertanyaanku tuh, apa yang waktu itu dicari ketika masuk ke jurusan hukum, dan apa yang ditemukan ketika udah sampai di sini? Oke, aku lebih nyari experience yang memang itu bisa mengasah pola pikirku itu Bang. Karena memang aku juga percaya bahwasannya, aku juga lihat di Instagram, di TikTok, bahwasannya anak hukum itu memang ya kayak dulu kan SMA kita kan masih melihat mahasiswa kan demo-demo gitu kan Bang. Dan materi aku di situ masih kelas 12 gitu kan. Yang kayak omnibus law gitu-gitu. Aku tuh kayak tertarik, wah. Kayaknya kalau misalnya aku masuk arah hukum bisa nih kayak gini nih gitu kan. Makanya aku orientasinya tuh masuk ke hukum ya agar ya yang pertama bisa lebih berpikir kritis terhadap permasalahan sosial, terus juga kayak lebih berani nih buat nyampein pendapat atau lain sebagainya gitu. Dan aku menemukan di Fakultas Hukum melalui ya kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Hukum, teman-teman yang di Fakultas Hukum, dan aku mendapatkan itu semua gitu. Ini ya biasanya ya teman-temanku yang di SMA atau di SMP-nya itu sempat jadi ikut organisasi, masuk kampus tuh malah jadi pasif. Ya. Nah itu tuh banyak tuh symptoms atau gejala-gejalanya kenapa mereka nggak mau aktif lagi. Nah ketika awal masuk di kampus itu kan BEMU kan. Ya. Nah BEMU itu kenapa mau dan ngapain aja di sana waktu itu? Oke. Aku pertama ya memang aku masuk ke BEMU karena yaitu orientasi aku masuk kuliah ya memang untuk selain daripada belajar, aku juga pengen mengembangkan soft skillku kan. Makanya
Karena memang melihat pertama tuh aku lihat, wah BEM itu keren ya, maksudnya dalam artian ini menjadi wadah yang bisa mengolah pola pikirku gitu kan. Karena memang di demo-demo kan itu kan yang organisasi kan BEM kan gitu kan. Nah, makanya aku orientasi ke BEM tuh pertama buat ya mengasah soft skill, pemikiran tuh di samping itu juga pengen aktif gitu kan di masa perkuliahan gitu. Dan alhamdulillah pun di BEMU aku juga masuk ke kementerian yang memang apa ya, menjadi wadah yang memang aku cari-cari gitu. Aku masuk ke kajian strategis dan aksi dan advokasi, dan itu memang apa yang aku bayangkan pada saat masuk kuliah ya aku terapi di situ, dan aku terlaksana juga di situ. Kayak misal aku ikut aksi itu juga ngekaji dengan permasalahan sosial, kayak permasalahan lingkungan yang memang kontemporer gitu kan. Nah aku coba ikutlah di situ lah buat kontribusi sama kawan-kawan di BEM Kastrat, BEM Universitas. Waktu itu tahun pertama ya? Tahun pertama, ya. Berarti Demis tuh tahun 2022 tahun kemarin. Selama kan tadi udah cerita ya waktu SMA udah ngapain aja. Nah, apa yang didapat ketika waktu SMA tuh jadi bekal utama nggak sih ketika masuk BEM terutama di kementerian terkait? Bener sih, menurutku ya memang pengalamanku di SMA tuh ya itu cukup lumayan membantu juga dalam artian ya pola kerja terus juga mekanisme kerja yang aku terapkan tuh ya kurang lebih kan sama kan gitu kan sama di masa-masa SMA, cuman kan memang lebih ke birokrasinya yang berbeda gitu kan. Makanya aku ya apa ya, pengalaman di SMA tuh lumayan sangat membantu lah kalau kataku tuh, karena memang kurang lebih pola kerja dan sistem kerja diterapkan oleh BEMU ataupun organisasi manapun itu kan kurang lebih sama gitu kan. Makanya ya sangat membantu gitu buat apa ya, penerapan sistem kerja aku di BEMU. Ketika waktu itu di BEMU ngelihat teman-teman yang satu kementerian lah, lingkup terkecil, itu kelihatan beda gak sih? Misal kau kan berasal dari latar belakang SMA yang juga aktif gitu. Nah ketika ketemu teman-teman dari masing-masing fakultas yang beda, itu ada perbedaan gak? Orang yang dari SMA-nya udah jadi aktivis lah tanda kutip, terus masuk ke BEM, itu ada perbedaan gak dengan yang gak pernah sama sekali waktu SMA-nya? Kupikir apa ya, sama aja sih bang, karena memang kawan-kawan pun masuk ke BEMU kan pasti melalui seleksi yang lumayan panjang kan, dalam artian dari menteri dan wakil menterinya juga mempertimbangkan dengan berbagai hal kan. Kupikir ya aku masuk ke situ ya dengan apa ya, kapasitas dan kualitas dari kawan-kawan yang memang sama gitu, cuman corak pengimplementasiannya juga berbeda aja gitu. Tapi secara kualitas dan kapabilitas ya aku tidak bisa pungkiri bahwa saja antara menteri, wakil menteri dan staf-stafnya itu ya kurang lebih sama gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya pernah nemu kayak gap gak? Misal ketika teman-teman yang baru aktif ketika kuliah dan ketemu teman-teman yang emang udah pernah aktif ketika SMA, ketemu gak kayak, wah ini nih ternyata startnya beda-beda nih, terus kerasa perbedaan ketika kerja, itu kerasa banget gak ketika waktu itu? Oke, kalau masalah antara gap ataupun senjang antara aku sama kawan-kawan yang lain, ya memang pada awal masuk pun aku tidak terlalu merasa apa ya, gapnya tuh tidak terlalu jauh lah, karena memang kawan-kawan pun ya terutama kawan-kawan organisasi ya pastinya kan mereka punya orientasi yang berbeda-beda kan, masuk ke dalam organisasi ataupun lembaga yang ada di UMY. Makanya ya aku pikir masalah gap itu ya ada, cuman ya tidak terlalu jauh gitu kan, dalam artian ya karena memang aku basicnya udah organisatoris dan pelaksana event pada saat itu, ya mungkin kawan-kawan yang lain pun masih belum ada pengalaman seperti itu kan. Makanya ya kita juga sama-sama belajar, sama-sama sharing juga terkait hal itu kan. Makanya ya antara gap dan kesenjangan antara apa ya, pengalaman dan lain sebagainya itu ya sedikit lah, ya bukan terlalu bermasalah. Nah sebenarnya poin yang menarik kenapa akhirnya kau ada di sini adalah ketika ngelihat jadi salah satu finalis ya, kalau nggak salah finalis putri keistimewaan Yogyakarta. Aku selalu tertarik karena ini kita tuh kuliah udah ribet nih, kuliah udah ribet, di kelas udah ribet juga sama tugas dan lain-lain, terus di organisasi juga lumayan, komunitas juga lumayan bikin pusing. Tapi ada beberapa orang di Fakultas Hukum tuh yang punya satu apa ya, aktivitas secara pribadi gitu. Misal kau contohnya ikut serta dalam itu. Nah satu, kenapa ikutan itu dan kenapa bisa masuk ke sana? Oke. Apa yang pertama, aku ngelihat itu berawal dari kesadaran diriku sendiri sih bang, karena memang melihat situasi kondisi secara
sosial ya dan masyarakat melihat perkembangan zaman yang memang terpengaruh oleh globalisasi, terutama kita sebagai anak muda kan. Dalam artian ya apa ya, permasalahan sosial tuh emang udah banyak banget kan, apalagi kebudayaan kan di Yogyakarta kan erat sekali sama kebudayaan kan. Nah di kebudayaan di Yogyakarta lama-lama kok luntur gitu kan, karena memang ada suatu tindakan-tindakan yang memang tidak diterapkan oleh generasi muda yang ada di Yogyakarta. Contoh kayak keliti, terus tawuran dan lain sebagainya. Nah maka dari itu ya aku sedikit demi sedikit dengan kesadaranku mencoba untuk ikut terjun lah, dalam artian ya ikut masuk dalam suatu lembaga ataupun organisasi gitu. Nah organisasi itu yang memang kaitannya dengan kebudayaan gitu, budaya dan juga memang tentang keistimewaan di Yogyakarta gitu. Nah karena memang teman-temanku juga, aku sadar bahwasanya teman-temanku juga udah terpengaruh oleh dampak dari modernisasi kan, globalisasi. Maka dari itu, nah habis itu ya aku mencoba mencari wadah-wadah yang memang sesuai gitu sama keinginanku. Kan memang di Yogyakarta kan apa ya, organisasi ataupun duta-duta seperti itu kan memang tidak hanya satu aja kan, kayak udah Dimas Diajeng, terus juga duta budaya, duta museum dan lain sebagainya gitu. Nah cuman aku memutuskan masuk ke Putra Putri Keistimewaan karena memang Putra Putri Keistimewaan itu memang salah satu wadah yang memang bisa cocok gitu sama aku kan. Di samping ya aku berusaha untuk bisa memahami kebudayaan Jogja, tapi tidak hanya sekedar kebudayaan itu, melainkan ada unsur-unsur keistimewaannya di situ gitu. Nah maka dari itu aku mencoba masuklah di Putra Putri Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan alhamdulillah sampai saat dengan berbagai rangkaian seleksi yang panjang juga, alhamdulillah aku juga bisa masuk ke finalis yang memang itu diambil 10 putra dan 10 putri. Kalau dari keikutsertaan pesertanya waktu itu ingat nggak ada berapa yang daftar? Sekitar 40 sampai 50-an orang. Itu dari berbagai, ya ada dari kampus-kampus yang lain, ada juga dari pelajar, ada juga yang memang udah kerja juga. Nah maka dari itu ya alhamdulillah bisa diambil 20 orang, 10 putra 10 putri. Sampai saat ini aktivitasnya ngapain aja tuh? Nah untuk sampai saat ini, karena memang kemarin baru pemilihan dan alhamdulillah kemarin juga baru sertijab. Jadi kan Putra Putri itu bukan hanya sekedar ajang juga ya bang, melainkan juga kayak organisasi forum gitu kan. Makanya kemarin baru sertijab, dan kalau kita berbicara apa ya, ngapain aja di sana, ya sama seperti organisasi pada umumnya. Ada program kerja juga, ada capaian-capaian yang harus dituju. Ya kalau misal apa program kerjanya, ya paling umum kita memang ya bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan gitu terkait kebudayaan Yogyakarta, keistimewaannya. Di samping itu ada pariwisata ataupun tata ruang sekalipun, ya kita wajib untuk memperkenalkan baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung dari media sosial. Nah selain itu juga kita ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh forum duta keistimewaan. Jadi ada forumnya itu, dalam artian duta-duta yang memang ranah geraknya di bidang keistimewaan ataupun kebudayaan, kita ada satu forum untuk dalam artian sebagai wadah apa ya, berdiskusi juga untuk kegiatan-kegiatan yang memang kaitannya sama Yogyakarta. Setelah aku stalking juga itu, kau silat juga kan? Iya. Nah itu dari kapan tuh? Itu dari SMP. Apa yang ditemukan keseruan dari silat? Oke. Aku pertama apa ya? Aku tuh awal juga gak mau ikut silat bang, karena memang bapakku juga pelatih silat. Dan sorry aku potong. Orang tua ada yang dari hukum nggak? Nggak ada. Nggak ada sama. Oke lanjut. Silat. Nah itu orang tua aku tuh memang juga basicnya juga silat. Bapakku juga dari dulu juga SMP juga silat, terus juga alhamdulillah jadi pelatih yang perguruannya sama. Nah dari itu aku juga, karena memang bapakku sering keluar untuk melatih silat, ya aku penasaran kan. Ya awalnya juga aku nggak dibolehin kan, lama-lama ya karena aku lama-lama juga udah males, ternyata orang tua aku juga nyuruh gitu buat ikut silat, buat ya nama-nama prestasi gitulah. Nah setelah itu ya aku ikutlah dengan berbagai dinamika yang ada di dalamnya, dari semenjak SMP hingga kuliah saat ini. Alhamdulillah ya aku udah menyelesaikan proses lah, tapi emang ada kelulusannya gitu Pak. Aku alhamdulillah udah lulus di perguruan silatku gitu, dan di sana ya sama seperti perguruan yang lainnya lah, terkait jurus-jurus ataupun apa ya, ibaratnya olah pernapasan dan lain sebagainya gitu. Sorry, kau anak keberapa dari berapa? Dua. Anak kedua? Ya. Dari 3 bersaudara. Kau anak tengah? Iya, anak tengah. Oke, kebayang. Ini sih aku penasaran,
sebenarnya kan aku nggak punya teman yang masih aktif dalam olahraga silat gitu kan. Sampai saat ini masih disiplin ikut latihan nggak? Jujur semenjak masuk kuliah aku udah nggak pernah latihan silat. Terakhir kemarin karena ada video bakat kan buat masuk ke putra putri, ya aku coba langsung buat video silat itu. Masih ingat jurus-jurusnya gitu-gitu? Masih. Alhamdulillah masih. Aku nggak minta diperagain. Gitu. Siapa tahu kan. Tapi ini sih, mungkin aku pengen tarik ke belakang. Sebenarnya ketertarikan kau sendiri di dunia kebudayaan gitu ya, itu udah dimulai sejak kapan? Misal tadi dibuktikan bahwa dengan kau bilang bahwa kebudayaan itu erat kaitannya dengan anak muda dan penting gitu. Di tengah adanya modernisasi dan lain-lain. Dari kapan sadar bahwa ini kebudayaan ini tetap harus diadakan dan salah satunya dengan putra-putri kebudayaan itu, putra-putri keistimewaan itu? Aku sadar memang jujur baru masuk kuliah ya, sadar dalam artian ya karena memang aku tuh sadar bahwasannya Yogyakarta kan aku kenal istimewa kan, dari masuk itu istimewa, Jogja itu istimewa dan lain sebagainya. Setelah aku masuk ke Yogyakarta sebagai seorang mahasiswa di sini, aku tuh berpikir emang ya Jogja seistimewa itu kan. Nah, aku ya karena memang ada berbagai isu yang memang kayak kliti dan lain sebagainya, ya aku bertanya-tanya gitu, apakah masih istimewa kalau misalnya ada kliti gitu kan. Nah, aku dari situlah, oh berarti penting nih kita harus bisa sesama generasi muda harus bisa mengedukasi kan, harus sama-sama bisa sosialisasi. Nah, dari masuk kuliah lah aku sadar bahwasanya kebudayaan itu penting karena memang pola pikir yang kaitannya dengan lingkungan sekitar. Aku sadar bahwasanya semenjak kuliah aku tuh baru sadar bahwasanya kesadaranku terkait kebudayaan itu baru masuk kuliah. Gitu. Ini pertanyaan klasik tapi tetap penting. Ketika ada istilahnya ribetnya kuliah, ribetnya berorganisasi gitu, tapi kita tetap mengikuti hobi ataupun kesukaan dengan salah satunya ikut putra-putri keistimewaan. Gimana sih caranya supaya kau sendiri ngeprioritasin ini yang harus diprioritasin dan cara bagi waktu gitu-gitu? Kalau misal cara bagi waktu ya semua orang pasti menerapkan skala prioritas kan, gitu kan. Cuman aku dalam membagi manajemen waktuku dalam suatu kegiatanku, ya aku mengklasifikasikan kegiatanku yang pertama penting, tidak penting. Terus penting, mendesak, tidak penting tapi penting, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Nah, setelah aku bisa mengkualifikasikan kegiatan-kegiatanku dari awal hingga akhir dengan mengkualifikasikan oleh yang tadi udah aku jelaskan ya. Nah, aku bolehlah langsung ya mengkelompokkan itu sehingga aku tuh bisa ibaratnya tahu nih mana yang harus diduluin gitu. Nah, selain itu juga aku juga kayak ngebuat suatu kalender kegiatan gitu kan. Kayak misal tanggal ini aku ngapain aja dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, sehingga kegiatanku tuh benar-benar ya terstruktur gitu. Jadi ya walaupun dalam suatu hari ada suatu ibaratnya tabrakan bentrok terhadap suatu kegiatan, ya aku coba kembalikan ke skala prioritas dalam artian ya mana yang memang penting dan harus aku bisa laksanain, dan mana yang tidak penting dan bisa aku kesampingkan terlebih dahulu gitu. Nah, dari situlah aku coba buat memanajemen kegiatanku yang memang dari per hari itu ya kalau misalnya ada yang memang dirasa sibuk ya aku menerapkan itu. Tapi kan nggak setiap hari kan aku sibuk juga kan. Betul. Ya banyak juga selonya sebenarnya tuh gitu. Sejak kapan punya pola pikir itu? Maksudnya orang itu kan kalau ditanyain gimana sih cara ngatur waktu ya prioritas, tapi sampai pada kesimpulan bahwa ada kepentingan mendesak dan emang urgent. Nah, itu dari mana tuh? Dari SMA sebenarnya tuh. Karena SMA. Memang dari SMA ya ini sedikit cerita ya, karena memang dari SMA aku juga aktif juga dalam kegiatan-kegiatan luar kayak pelatihan-pelatihan kepemimpinan, baik itu di lingkupnya Jawa Tengah sama di nasional. Nah, sehingga dari pemateri-pemateri yang didatangkan, aku coba dapat tuh kesimpulan bahwasanya ya terkait manajemen waktu, ya aku mendapatkan kesimpulan bahwasanya yaitu permasalahan yang tadi itu aku dapatkan itu. Dan alhamdulillah setelah ada pelatihan itu ya aku dalam menerapkan pola kehidupanku ya alhamdulillah terstruktur juga gitu. Gitu. Kalau aku tarik ya ke putra-putri keistimewaan, misal nih ada si Angga nih misalnya, dia pengen ikutan putra-putri keistimewaan, harus ngapain dan gimana mekanisme proseduralnya? Kalau untuk mekanisme dan harus ngapain ketika masuk ke putra-putri sebenarnya tuh ya umum lah, dalam artian
ada seleksi tertulis, terus juga ada seleksi wawancara, terus ada sedikit pelatihan juga sebelum masuk ke putra putri. Nah, terkait seleksi tertulis dan wawancaranya ya tidak jauh dengan kebudayaan-budayaan yang ada di Yogyakarta. Kayak contoh semisal di pertanyaan tertulis kemarin aku sempat ditanyain nama lengkap Sri Sultan. Oh ya. Tuh, nah aku juga pada saat itu bingung juga kan karena aku tidak terlalu pikir pertanyaan itu tentang kebudayaan aja tentang gitu. Umum gitu ya umum, ternyata tentang menjurus ke nama Sri Sultan, terus juga ke wakil gubernurnya gitu kan. Terus bagaimana pengisian jabatan di dalamnya, terus juga pola tata pemerintahan, terus juga pariwisata ataupun kebudayaan yang ada di Yogyakarta gitu. Nah setelah itu ya ada wawancara pun itu tidak serta-merta terkait kebudayaan aja, tapi tentang personal. Nah gitu sih. Tuh bisa nggak? Siap. Seru sih ngedengar ada mahasiswa yang punya aktivitas lain gitu selain kuliah dan kegiatan di. Mungkin pertanyaan terakhir ya, seberapa penting sih kita berkegiatan di luar kampus menurut kau sendiri? Sangat penting ya, di samping ya kita tahu bahwasannya ilmu tuh apa ya, tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan saja gitu kan. Melainkan ya semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah gitu kan. Jadi yang memang prinsip yang memang aku terapin dari SMA gitu. Nah, dari situlah aku terus termotivasi bahwasannya dari kata-kata semua tempat adalah sekolah ya, aku jadikan semua tempat itu adalah sekolahku gitu. Dalam artian ya entah perkumpulan apapun itu yang tidak penting, bahkan apapun itu yang memang dianggap orang tidak penting, tapi itu bisa jadi ladang sekolah gitu. Bisa jadi ladang diskusi buat kita semua gitu. Nah terus juga semua orang adalah guru, dalam artian ya bagaimana kita bisa menerapkan pola sosialisasi ya, kita bisa mendapatkan informasi ataupun hal-hal yang kita tidak tahu ya dari orang tersebut ataupun suatu lembaga gitu kan. Nah maka dari itu ya pentingnya kita dalam berkegiatan di luar ya itu sangat penting buat melatih pemikiran kita, baik itu soft skill ataupun hard skill gitu. Nah makanya ya justru banyak hal yang aku tidak ketahui, baik itu secara pribadi ataupun lingkungan dari kampus saja gitu, melainkan dari lingkungan luar gitu. Makanya aku tidak bisa mencapai suatu prestasi yang memang sangat tinggi kalau sebenarnya aku tidak ikut kegiatan di luar. Paling gitu sih. Oke itu aja. Rashid bisa dihubungi di Instagramnya. Boleh. Apa? @RashidAzizNur_. Nah, Rashid mau tanya-tanya terkait putra-putri keistimewaan atau hal-hal lain yang Rashid ikutin selama perkuliahan bisa langsung dihubungi aja. Thank you. Bye bye.